Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan coba membahas mengenai artikel evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dari KKN. Nah, jadi di sini bisa dilihat di jurnalnya Mat Edunesa dengan alamat di atas. Itu mungkin ada beberapa contoh dari model evaluasinya. Jadi di sini ada jurnal yang berjudulkan penggunaan model chip konteks input proses and product dalam evaluasi program asistensi mengajar di TK Miftahul Jannah. Nah, jadi ini salah satu contoh jurnal yang mengenai evaluasi program asistensi mengajar. Nah, jadi misalkan kalian nanti mendapatkan tugas untuk mengevaluasi program KKN, maka dapat difokuskan pada salah satu kegiatan saja. Nah, jadi ini di salah satu satuan pendidikan, yaitu TK Miftahul Jannah. Mungkin kalau yang baru tahu jurnal, mungkin kalau mendownload bisa dilihat tombol yang kayak gini, kayak PDF 677. Mungkin untuk yang sudah di-download hasilnya akan sebagai berikut ini. Nah, jadi kalau misalkan ingin membuat jurnal atau artikel, nah jadi ini nanti yang volume 11 nomor 3 tahun 2022 ini nanti diisi sendiri oleh yang bagian mengisi dari volume jurnalnya. Jadi yang kita isi di sini biasanya kalau menggunakan template, kalau misalkan ini contohnya di UNESA, itu cuman judul, kemudian nama, email, ada abstrak. Jadi abstrak ada dua, ada yang dalam bahasa Indonesia, ada yang dalam bahasa Inggris. Kemudian ada pendahuluan. Jangan lupa di abstrak ini ada keywordnya atau ada kata kunci. Ya, jadi kata kunci ini merupakan inti dari abstrak. Jadi kalau misalkan dilihat secara keseluruhan dari abstrak, nah ada 3 kata kunci, yaitu ada evaluasi, karena ini berkutat seputar evaluasi program kegiatan. Kemudian ada model CIP, CIPP. Kemudian yang ketiga ada evaluasi program asistensi mengajar. Nah, kemudian kalau dilihat ini nanti di template-nya kosongan di bagian pendahuluan. Kemudian di sini di bagian atas di halaman selanjutnya atau di page ketiga itu biasanya disuruh mengisi di atas ini yang penggunaan model chip, konteks input dan lain-lain. Itu disuruh mengisi biasanya maksimal 5 kata, yang kemudian diteruskan dengan titik-titik-titik. Nah, jadi setelah itu ada metode. Jadi di bagian pendahuluan, setelah itu ada metode di bagian selanjutnya. Nah, jadi di metode ini dijelaskan kalau penelitian ini itu pakai evaluasi ini kan termasuk penelitian evaluasi. Jadi bisa pakai kuantitatif atau kualitatif, itu kebanyakan pakai gitu. Nah, jadi di sini seperti ini dijelaskan kalau metodenya itu pakai apa, kemudian pengukurannya pakai apa, seperti itu. Nah, kemudian di hasil dan pembahasan. Jadi di hasil dan pembahasan ini dijelaskan untuk semua data-data yang telah diolah itu nanti disajikan bisa dalam bentuk tabel atau apapun. Sambil di sini dijelaskan pakai kata-kata sendiri bisa. Nah, untuk penampakan tabelnya seperti ini, jadi nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh pakai warna, jadi disesuaikan dengan template asal. Mungkin untuk templatenya nanti bisa di-download di deskripsi. Nah, kemudian untuk yang volume 11 nomor 3 tahun 2022 ini nanti diisi oleh petugasnya sendiri, jadi nggak perlu kita isi. Untuk hasil dan pembahasan mungkin dapat dijelaskan beberapa hal. Jadi tergantung dari metode tadi, jadi saling berkesinambungan. Jadi nanti di hasil dan pembahasan itu kita gunakan metode tadi yang kita pilih itu untuk mengulas dan
menjabarkan serta menganalisa apa yang telah kita teliti. Nah, setelah itu di struktur terakhir ada kesimpulan, atau di bagian penutup ini ada dua. Biasanya ada kesimpulan, ada saran, ada ucapan terima kasih. Tapi di sini yang wajib adalah kesimpulan. Nah, jadi di sini ada kesimpulan, ada saran. Nah, jadi untuk membuat kesimpulan harus singkat, jelas, dan padat. Nah, jadi nggak boleh bertele-tele. Dalam membuat kesimpulan harus terlihat hasilnya itu bagaimana. Jadi nggak perlu dijelaskan panjang lebar lagi. Mungkin bisa segini, nggak perlu panjang-panjang untuk menjelaskan kesimpulan. Nah, kemudian untuk saran ini bisa ditujukan terhadap peneliti selanjutnya, yaitu yang penelitiannya berkaitan, ataupun dapat ditujukan kepada satuan pendidikan yang terkait. Kemudian setelah itu ada daftar pustaka. Nah, jadi di sini nggak ada lampiran, langsung daftar pustaka aja. Nanti kalau misalkan mau ditambahkan tinggal dilihat sesuai template-nya. Nah, jadi di abstrak ini diketahui kalau misalkan ini berisi mengenai evaluasi program asistensi mengajar. Nah, jadi di sini menggunakan model evaluasi CIP. Nah, penelitian ini menggunakan metode jadi dengan pendekatan kuantitatif deskriptif atau deskriptif kuantitatif yang melibatkan 31 peserta dan ada 2 guru dari sekolah yang terkait yang digunakan sebagai subjek penelitian. Nah, jadi di abstrak ini nggak perlu dijelaskan panjang lebar, cukup dijelaskan mengenai inti dari yang telah dijabarkan dalam artikel ini. Kemudian dijelaskan metodenya, subjeknya itu siapa, hasil ringkasnya itu seperti apa. Jadi kesimpulan juga ada di abstrak ini biar dapat dilihat dengan jelas. Kemudian untuk yang di bagian pendahuluan, karena ini kan membahas mengenai TK, jadi yang pertama kita bahas adalah lingkup umumnya dulu, yakni pendidikan anak usia dini. Nah, jadi di sini biar dasarnya kuat, bisa dijelaskan apa itu pendidikan anak usia dini, yaitu dengan definisi-definisi para ahli, kemudian bisa ditunjang dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang lain. Nah, seperti ini pakai UU, kemudian setelah masuk ke pendidikan anak usia dini bisa digiring untuk masuk ke dalam taman kanak-kanak. Nah, setelah ke taman kanak-kanak mungkin bisa diarahkan kepada asistensi mengajar. Nah, jadi asistensi mengajar ini misalkan punya beberapa tahapan, kayak apa aja yang diperlukan, kayak gitu. Setelah itu dari tahap-tahapan program asistensi mengajar tadi kan salah satunya ada evaluasi yang perlu dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi dari evaluasi itu nanti bisa kita jalankan lagi untuk menggunakan model CIP ini. Nah, setelah itu kita menjelaskan model CIP itu apa, kayak apa, gimana. Kemudian tahap-tahapan model CIP ini kita jelaskan satu persatu berdasarkan beberapa penjelasan para ahli. Jadi nggak satu ahli saja. Untuk supaya dasarnya kuat kita perlu pendapat beberapa ahli. Nah, jadi di sini model CIP yang pertama C yaitu konteks. Jadi evaluasi konteks di sini kami jelaskan dengan beberapa pendapat dari tokoh-tokoh lain. Kemudian ada evaluasi input, kemudian ada evaluasi yang lain-lainnya lagi. Jadi ada 4 itu, ada ada progresnya gimana, kemudian ada produknya itu gimana, kayak gitu. Kemudian di metode ini dijelaskan subjek penelitiannya apa, kemudian metodenya apa. Nah, jadi berhubung ini tadi pakai deskriptif kuantitatif, maka data yang diambil itu biasanya pakai angket kayak gitu, atau pakai kuesioner. Jadi yang ada kuantitasnya. Jadi kayak persentase, kemudian jumlah, desimal itu biasanya kan berhubungan dengan angka atau berhubungan dengan bilangan. Jadi data tersebut bisa dibilang data kuantitatif yang dapat diukur menggunakan angka atau bilangan. Nah, setelah itu dijelaskan juga di sini
Kriterianya pakai apa? Nah, jadi di sini berdasarkan bukunya Sugiono pada tahun 2013 itu bisa kita pakai. Ini kan membahas mengenai program asistensi mengajar. Berarti itu mengenai berjalannya program. Apakah output yang dihasilkan itu berhasil? Kemudian apakah pelaksanaannya itu sukses atau enggak kayak gitu. Nah, jadi di sini kita pakai persentase aspek sama persentase efektivitas. Nah, di sini ada kriteria efektivitas dari kegiatan yang berlangsung. Nah, jadi seperti ini sesuai yang kita ambil dari bukunya Pak Sugiono. Kemudian di hasil dan pembahasan ada evaluasi konteks. Nah, konteks ini berhubungan dengan mengapa sih pentingnya kegiatan tersebut dilaksanakan, tujuannya apa sih kegiatan itu dilaksanakan. Nah, jadi dari sini kita perlukan observasi maupun bisa dari wawancara kalau misalkan pakai kualitatif kayak gitu. Nah, jadi di sini kita pakai kuantitatif. Jadi data yang kita sebar itu berdasarkan angket, kemudian dari observasi yang bisa dilihat secara kuantitatif. Nah, jadi yang 3,66 itu yang expert itu dari tujuan program itu dari angket kita olah. Jadi kita dari ini skor perolehan dibagi skor maksimum dikalikan 4 kayak gitu. Nah, jadi kita peroleh 3,66. Kemudian dari 91,66% itu nanti bisa kita ubah jadi kita manfaatkan aja rumus PA di atas itu. Sementara untuk yang persentase efektivitas itu kita peroleh dari PA itu. Jadi PA itu semuanya dijumlahkan kemudian dibagi sebanyak aspek yang dievaluasi kayak gitu. Ini kan ada dua, berarti 91,66% ditambah 91,66% dibagi 2. Nah, jadi berdasarkan tabel kriteria tadi dapatkan hasilnya sangat baik. Nah, setelah itu setelah kita mengevaluasi konteks, maka perlu kita evaluasi selanjutnya. Nah, yaitu di dimensi input. Input merupakan masukan, bisa dari sumber daya, sarana prasarana dan sebagainya. Nah, jadi dalam suatu kegiatan itu kan memerlukan suatu sumber daya yang digunakan untuk bisa menjalankan program. Salah satunya kalau di sekolah kan harus ada peserta didiknya, kemudian ada gurunya, ada perencanaan kegiatan, ada berbagai media, modul dan sebagainya yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, jadi ini yang angka-angka ini kita peroleh dari angket yang kita olah. Jadi angket yang ada kayak 1, 2, 3, 4, 5 itu kita olah, jadi kemudian bisa kita tentukan kriterianya seperti apa berdasarkan tabel tadi. Selanjutnya ada evaluasi proses. Nah, dalam suatu pelaksanaan program itu kan pasti ada proses. Nah, jadi di sini ada keterlaksanaan program, kemudian ada keaktifan peserta didik, ada evaluasi dan tindak lanjut hasil belajar. Nah, jadi di sini diperoleh kriteria cukup, baik, cukup. Nah, setelah diakumulasi diperoleh PE-nya, yaitu diperoleh kriteria cukup. Nah, jadi nggak perlu hasilnya itu baik-baik semua, karena ini hasil real. Jadi berdasarkan pengamatan sama angket yang kita tebar aja. Mungkin nanti kalau misalkan programnya kurang berhasil bisa disangkut pautkan di saran. Nah, jadi supaya program ini bisa berjalan dengan baik di kegiatan selanjutnya, untuk peneliti selanjutnya atau yang pembuat selanjutnya, mungkin nanti bisa diberikan di saran itu sebaiknya dilakukan seperti apa. Kemudian setelah proses ada produk. Nah, jadi produk ini keluaran dari kegiatan kita. Jadi ada pengetahuan, ada sikap kerja, keterampilan. Nah, jadi itu yang kita keluarkan atau kita hasilkan dari mengajar di TK yang bersangkutan. Yang terakhir kita juga menghasilkan media pembelajaran. Jadi itu termasuk output atau produk dalam kegiatan ini. Nah, jadi ini kita akumulasi semua, kita hitung PE-nya dan termasuk kriteria baik. Nah, jadi dari 4 sub evaluasi tadi dapat disimpulkan kalau program asistensi mengajar ini dapat dikatakan berhasil. Karena kenapa? Karena dari skor PE yang konteks tadi sangat baik, kemudian input tadi juga baik 81,75%.
Jadi angka-angka dari keempat evaluasi tadi PE-nya, itu PE-nya kita jumlah semua, kita bagi 4 karena ada 4 sub, yaitu CIPP tadi. Nah, jadi dari itu kita bagi 4 sehingga diperoleh total nilai PE dari keseluruhan yaitu 83,64% atau secara keseluruhan berdasarkan tabel kriteria tadi yaitu tergolong baik. Nah, itu masuk dalam kesimpulan ini tadi. Setelah itu dari kelemahan-kelemahan yang telah kita temukan di kegiatan tadi berdasarkan evaluasi itu bisa kita masukkan saran. Nah, jadi di sini masih perlu beberapa perbaikan dan pengembangan lagi. Misalkan di dimensi konteks adalah perlunya untuk menyampaikan tujuan asistensi mengajar terlebih dahulu. Kemudian di bagian input agar dibuat perencanaan jauh-jauh hari. Jadi kalau misalkan merencanakan suatu program itu harus direncanakan sebelumnya, jadi tidak dadakan kayak gitu. Kemudian dipersiapkan LKPD maupun media pembelajaran. Kemudian untuk penulisan daftar pustaka biasanya tiap univ itu berbeda. Mungkin kalau UNESA bisa seperti ini penulisannya. Nah, jadi kalau buku bisa ditulis miring. Kemudian untuk namanya jangan lupa dibalik. Kemudian kalau jurnal beda lagi. Nah, kayak gini. Mungkin setiap aturan dari universitas bisa beda, tetapi secara umum seperti ini. Nah, jadi dalam membuat artikel tidak perlu panjang-panjang. Jadi ini cukup 7 halaman dari judul, abstrak sampai kesimpulan maupun daftar pustaka. Jadi ini sudah 7 halaman, sudah lengkap. Mungkin cukup sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.